Selanjutnya mengenai parallel structure. Parallel structure. Paralel itu maksudnya berarti harus sama antara satu dengan yang lainnya. Yaitu yang dimaksud. Kalau itu noun, maka selanjutnya juga harus mengikuti noun, kemudian juga noun. Jika bingung, coba lihat di situ. Parallel structure dengan menggunakan coordinate conjunction. Coordinate conjunction. Same structure. Same structure. Maksudnya adalah strukturnya sama sebelum dan sesudah konjungsi tersebut. Jadi kalau ada and, but, or itu yang disebut dengan coordinate conjunction. Kalau sebelum and itu noun, maka setelah and juga noun. Kalau sebelum and itu verb ing, maka setelah and juga verb ing. Kalau sebelum or itu adjektif, maka setelah or juga harus adjektif. Maka kemudian itu baru disebut dengan paralel. Contohnya kita lihat contoh nomor, bukan nggak ada nomornya ya. Yang pertama, the lecturer introduced herself. Coba perhatikan yang di garis bawahi. Introduced herself, told several funny jokes, and finishing with an emotional statement. Yang di garis bawahi di situ yang pertama introduced herself menggunakan verb kedua. Told verb kedua. Namun yang ketiga menggunakan ing. Nah, ini yang disebut dengan tidak paralel. Seharusnya finishing itu dirubah menjadi finished yang berakhiran ed. Jadi introduced herself, told several funny jokes, and finished with an emotional statement. Yang kedua, ini contoh yang benar. He held jobs as a cook, a shopkeeper, and a writer. Nah, ini tepat sekali. Dia bekerja sebagai juru masak, penjaga toko, dan penulis. Jadi di situ juru masak noun, shopkeeper juga noun, a writer juga noun. Itu yang disebut dengan paralel. Contoh yang ketiga juga contoh yang salah. Karena seperti yang Anda lihat di situ, you can actually go to school by bus, taxi, or cycling. Ya, bus itu noun, kata benda, taxi juga kata benda. Terus kemudian yang terakhir menunjukkan kegiatan, cycling. Nah, ini yang salah, seharusnya by cycle. You can actually go to school by bus, taxi, or by cycle. Itu lebih tepat, bukannya cycling. Masih di pembahasan parallel structure. Prinsipnya kita harus tahu apa saja yang menunjukkan atau ciri-ciri apa saja mengenai parallel structure. Kata apa saja yang digunakan dalam parallel structure. Kalau tadi yang pertama sudah dibahas mengenai and, dan, or, atau, terus kemudian but, tapi. Selanjutnya ada both and. Nah, ini paired, berpasangan. Kalau ada namanya both, berarti harus ada and. Kalau ada either, harus ada or. Kalau neither, harus nor. Ini yang disebut dengan pasangan. Not only, but also. Itu wajib, harus berpasangan. Mari kita masuk ke pembahasan soal. Kalau both tidak ada and, sudah pasti salah. Kalau either tidak ada or atau berpasangan dengan nor, berarti salah. Kalau neither berpasangan dengan or, itu juga salah. Kalau not only tidak ada but also-nya, juga salah. Maka kedua-duanya harus muncul dalam satu kalimat. Ayo kita perhatikan. The paper should be finished either today or tomorrow. Benar ya, ada either, pasangannya dengan or. Setelah either today, setelah or, tomorrow. Paralel. Oh, ternyata harus melihat dua. Yang pertama, paralel di paired conjunction-nya.
Jadi konjungsi yang berpasangan tersebut. Yang kedua paralel di yang muncul setelah konjungsi pasangan tersebut. Apakah noun ketemu noun atau adjektif ketemu adjektif, itu juga harus diperhatikan ya. Yang kedua contohnya, she not only called the hospital but also called the police department for help. Bagus, ini contoh juga yang benar. Yang pertama not only ketemu but also. Setelah not only called. Bentuk kedua. But also juga, setelah but also juga muncul called. Bentuk kedua. Ini benar. Contoh yang ketiga yang mari kita perhatikan. The fact that I have problem is unknown to both my mother nor my father. Ini yang salah. Setelah both tadi pasangannya apa? And, bukan nor. Karena nor ini pasangannya neither. Jadi kalimat yang ketiga ini adalah contoh yang salah. Selanjutnya, ada parallel structure dengan menggunakan comparison atau perbandingan. Seperti yang kita ketahui, perbandingan itu menggunakan more, than, atau menambahkan er dalam adjektif than, atau less than, atau as bla 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 as adjective as, the same adjective as, similar adjective as, ya. Ini yang harus kita perhatikan untuk kita bisa lebih paham, lebih tajam, lebih bisa menerkam. Mari kita latihan soal selanjutnya. Ya. Yang pertama. Contoh soal yang pertama. Eating in a fancy restaurant is more expensive than to eat street food. Oke. Eating in a fancy restaurant is more expensive than to eat street food. Anda kalau pakai perasaan jelas ini benar, tetapi ingat paralel itu juga harus melihat bentuk sebelumnya. Kalau di yang pertama itu eating, tidak boleh kemudian then to eat. Eating in a fancy restaurant is more expensive than to eat. Harusnya kalau di depan sudah menggunakan ing, setelah then juga harus menggunakan ing. Jadi eating in a fancy restaurant is more expensive than eating street food. Itu yang benar ya. Selanjutnya, ini contoh yang benar. My brother has the same amount of money as I have. Oh, same ini same tadi berarti harus ketemunya noun ya, sorry. My brother has the same amount of money as I have. My brother has, I have. Ini bentuknya sama, paralel. Kemudian the same ketemunya as, itu juga benar. Contoh yang ketiga, buying a new car might be less difficult than purchasing a used car. Ini juga contoh yang benar. Kenapa benar? Karena yang pertama menggunakan verb ing, buying a new car. Setelah then juga menggunakan ing, purchasing a used car. Selanjutnya ini ada soal di mana Anda bisa lihat exercise ini yang akan membantu juga Anda berlatih lebih dalam untuk menganalisa parallel structure. Yang pertama, he was both shocked and pleased by the given surprise upon his birthday. Jadi dia was both shocked. Dia merasa shocked dan pleased. He was both and. Both ketemu and, sudah benar. Shocked adjektif, setelah and juga adjektif. Berarti kalimat ini benar. Ya, yang diperhatikan tadi both ketemu and benar. Setelah both adjektif, setelah and juga adjektif. Berarti kalimat ini benar. Contoh soal nomor 2. You should either submit the report
or join the exam. Perhatikan, either ketemu or boleh. Kemudian setelah either verb, setelah or verb, berarti ini paralel, berarti ini benar, sah. Ya, lanjut. He is the class favorite due to the fact that he is talkative, smart, and helping everyone. Ini yang salah. Kenapa salah? Karena tidak paralel. Setelah he is adjective, adjective, kemudian helping everyone menjadi verb setelah n. Ya, seharusnya he is the class favorite due to the fact that he is talkative. Due to the fact that he is talkative, smart, and helpful. Jika helping everyone diganti menjadi helpful, maka kalimat tersebut benar. Contoh nomor 4. Yogyakarta is not only popular of its culture, but also famous of its hospitality. Ini kalimat, cantik sekali ya. Not only ketemu but also. Oke, benar. Setelah not only, popular, adjective. Setelah but also, famous, adjective juga. Maka kalimat ini benar. Yang nomor 5. Neither John or Amy. Neither ketemu or. Benar atau salah? Salah. Ya sudah. Salah. Kalau kita sudah mengetahui kalau itu salah, salah. Lanjut, konsentrasi ke soal selanjutnya. Karena neither harusnya berpasangan dengan nor. Comparative and superlative. Ya, kalau tadi kita bahasannya di komparasi atau di perbandingan, saat ini juga akan dibahas mengenai superlatif atau bentuk paling. Masih ingat? Bentuk paling tidak menggunakan more, tapi most. Dan tidak ada than-nya. Justru malah menggunakan the sebelum most tersebut. Atau sebelum adjektif yang ditambahkan est. est ya. More than, the most. Easier than, the easiest. Oke. Mari kita lihat contohnya. A whale is possibly the largest living animal on earth today. A whale is possibly the largest living animal on earth today. On earth today. A whale, paus, ikan paus. Mungkin adalah seekor hewan yang paling besar yang ada saat ini di bumi. Yang ada di bumi saat ini. Ya, ini contoh kalimat yang benar. Kenapa benar? Karena large tidak menggunakan most. Jadi bukan the most large, tapi the largest. Ya, the largest. Kenapa itu benar ya? Itu alasannya. Contoh yang kedua, the latest exam is easier than previous one. Ini juga benar karena ini bentuk perbandingan. Yang pertama easy, bukan more easier, bukan more easy than the previous one. Jadi easier than, benarnya di situ karena komparasi menggunakan than. Easy satu syllable pengucapan menggunakan er, bukan more. Ya, contoh yang terakhir. Your book is certainly more cheap than my book. Ini yang salah. Kenapa salah? Karena cheap, satu kali pengucapan habis, satu syllable, harus menggunakan tambahan er. Bukannya menggunakan more. Jadi yang benar adalah your book is certainly cheaper than my book. Stop dulu. Pernah dengarkah Anda mengenai the more? Nah, ini yang harus kita bahas. Tapi sebelum itu ada lagi bahwa catatan yang penting di sini adalah penggunaan komparatif dan superlatif. Komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama, two equal things, yaitu dibandingkan. Yang superlatif itu untuk menunjukkan mana yang paling. Mana yang paling. Jadi prinsip itu harus benar-benar dipahami.
Contohnya sekali lagi ini dikasih contoh lagi ya. UGM itu Universitas Gadjah Mada atau Gadjah Mada University might be the most prestigious university in Yogyakarta. Di sini the most prestigious benar karena prestigious itu lebih dari satu syllable dan tidak menggunakan est atau the prestigious. Tidak, tapi yang benar adalah menggunakan most. Menyangatkan bahwa UGM itu universitas yang paling bergengsi di Jogja. Ya. Terus kemudian contoh yang kedua, Sally is the more beautiful student of a class. A. Sally is the more beautiful. Jelas. Ini jelas salah karena kalau more harus ada than. Ya, dan tidak ada the. Kecuali nanti kalau the more nanti habis ini ya. Di sini Sally is the most seharusnya karena ini menyangatkan Sally adalah siswa kelas A yang paling cantik. Contoh yang ketiga, Valentino Rossi is best than Jorge Lorenzo. Nah, ini yang kebalikannya dari soal nomor 2 tadi. Kalau menggunakan best tidak ada than dan sebelum best harus ada the. Ini salah karena seharusnya menggunakan better than. Oke. Yang saya maksud dengan the more tadi adalah seperti ini. Jika Anda menggunakan the more bla bla bla, the more itu artinya semakin bla bla bla, semakin bla bla bla. Itu ya yang harus dipahami. Contohnya seperti ini. The harder you study, the better you do the exam. Semakin kamu belajar, semakin lebih baik kamu akan bisa mengerjakan ujian. Ya, the more you learn, the more you forget. Semakin kamu sering belajar, semakin banyak yang kamu lupakan. Ini contoh soal yang luar biasa. Jadi, tidak usah belajar supaya ingat terus ya. The more you learn, the more you forget. Ini semakin kamu belajar, semakin kamu banyak lupa. Tetapi contoh yang salah ini akan menjadikan kita memahami bentuk yang saya maksud ini. The faster you finish the project, the higher your score will be. Nih, salahnya di mana nih? Strukturnya yang salah. Struktur apa? Struktur dari kata yang muncul setelah the more itu tadi. The faster you finish the project, the higher your score will be. Cut. Masih mengenai comparison dan superlatif, mari kita coba latihan soal lagi. Yang pertama, Paris is the more beautiful city in Europe. Jelas ini salah karena ini bukan perbandingan tapi penyangatan. Kalau penyangatan pakainya the most. Pinter. Good. Nomor 2, my jacket is bigger than his jacket. Ini contoh yang benar karena membandingkan antara dua benda yang sama. Jaket ya. Michael Schumacher, bacanya apa? Michael Schumacher ya. Is the best than Fernando Alonso. Ya, Michael Schumacher is the best than Fernando Alonso. Benar atau enggak? Salah karena the best tidak boleh pakai than. Better than Fernando Alonso. The more things you purchase, the more money you need. Benar ini. Semakin banyak kamu membeli benda, barang, semakin banyak uang yang kamu butuhkan. Lamborghini could be the most expensive car than Mercedes. Jelas salah karena most expensive, most tidak menggunakan than. Kalau menggunakan than ya harus menjadi could be more expensive than. Could be more expensive car than Mercedes. Ya. Itu. Ya. Kalimat terakhir tadi saya menyampaikan mengenai kita harus mampu melihat bentuk dari kalimat tanya ini atau jebakan-jebakan dalam TOEFL ini
harus berdasarkan pada prinsip yang sudah kita pelajari tadi. Bahwa prinsip yang pertama adalah mengenai klausa. Jika lebih dari satu atau jika ada dua klausa maka harus membutuhkan satu konektor. Jika ada tiga klausa harus butuh dua konektor. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian jika ada anak kalimat muncul di awal kalimat maka harus dipisahkan dengan koma antara anak kalimat dan induk kalimat tersebut. Maksud saya, anak kalimat akan diperbolehkan muncul di awal jika menempatkan koma sebagai pemisah antara anak kalimat dan induk kalimat. Prinsip yang ketiga, bahwa coordinate connectors but and so as yet itu muncul setelah koma, berbeda dengan connectors yang lain. Di soal nomor 1 ini, the President of the United States appoints the cabinet members, comma, blah blah blah, appointments are subject to Senate approval. Klausa terdiri dari subjek dan verb. Anak kalimat sudah ada subjeknya, the President of United States, verbnya appoints. Sementara di induk kalimat sendiri, di situ belum ada subjeknya dan tidak ada anak kalimatnya. Di situ seharusnya sudah muncul subjeknya, terus kemudian konektornya. Atau konektornya dulu baru kemudian subjeknya. Kita lihat A, B, C, D. Yang kita cari adalah konektor plus subjek. Di situ yang ada hanya B, C, D. Jika because munculnya bukan setelah koma tapi sebelum koma. Kalau with sama. There salah kenapa? Karena tidak ada konektornya dan there tidak bisa disebut klausa. Iya. Tanpa verb. Tapi kalau di sini there dimasukkan their appointments itu oke. Kalau dia berdiri sebagai kalimat sendiri. Namun di sini salah karena ada dua klausa yang membutuhkan konektor. Jawaban yang paling tepat adalah D. But their appointments are subject to Senate approval. Itu jawaban yang paling tepat. Nomor 2. Bla 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 sucked groundwater from below. Some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Nah, ini kita lihat. Yang muncul setelah titik-titik ini langsung verb. Berarti membutuhkan subjek. Lihat di situ ada koma. Kalau ada koma berarti ada dua klausa. Kalau dua klausa berarti butuh satu konektor. Dengan arti kata lain, kita tidak hanya membutuhkan subjek di situ. Sebelum subjek sudah harus ada konektor. Dan ketika konektor itu muncul duluan sebelum koma, berarti konektor itu bukan konektor yang koordinat. Bukan koordinat konektor. Kalau di situ ada but, ada and, ada so, maka salah. Kalau koordinat konektor ada S-nya enggak, Mas Wiku? Iya. Ada. Nah, di-cut berarti. Enggak ada. Yakin? Enggak ada di-cut. But also yet, ya. Jadi saudara-saudara, di sinilah kita prinsipnya adalah memberikan informasi yang benar, tidak mau kemudian memberikan informasi yang salah. Jadi sudah dikonfirmasi oleh direktur kita di situ, tidak ada S dalam coordinate connector, berarti penjelasan saya sudah cukup jelas. Kita tidak hanya membutuhkan subjek, tetapi juga membutuhkan konektor karena ada lebih dari satu klausa. Dan konektornya itu muncul sebelum koma. Artinya bukan coordinate konektor. Bukan but, bukan so, bukan yet, bukan and.
Ya, itu berarti C salah sudah pasti, A salah sudah pasti karena tidak ada konektornya. Apakah jawabannya B atau D? D pun salah, Bu. Kenapa? Karena with pumps sucked groundwater from below itu menunjukkan arti yang rancu. Namun kalau Anda menjawab B, as pumps have sucked groundwater from below, beberapa bagian dari city atau kota telah tenggelam setinggi 10 inci setiap tahun. Jadi semakin menurun setiap tahun. Kalau yang D, with pump sucked groundwater from below, dengan pompa menyedot air dari bawah. Nah, ini rancu artinya. Kalau Anda artikan bisa muntah darah nanti. Nah, jawabannya B yang benar. Oke, langsung masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Jika ultraviolet, radiasi ultraviolet itu sampai melewati atmosfer bumi, titik-titik pada umumnya blocked by the ozone concentrate. Biasanya di blok atau dicegah oleh ozon yang ada di atmosfer. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, if ultraviolet radiation enters the earth's atmosphere, bla bla bla, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Jawabannya yang mana? Biasanya prinsipnya kalau if, bahasa Indonesia ya, if ketemunya mesti maka. Maka kalau dalam bahasa Inggris so. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, so generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Selain so, apa menurut Anda dalam bahasa Inggris? Maka dalam bahasa Inggris apa? If I work here, I will work. Ya. Kalau ini, if ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, so generally blocked by the ozone concentrate. Mas Wiku, nah ini subjeknya di mana? Jalan-jalan ini mesti. Suruh pulang duluan Mas Namuri, subjeknya. Cut. Masuk latihan soal yang ketiga. Practices make perfect. That what you need to remember. Also me. Nomor 3, if ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, kalau ultraviolet itu sampai masuk ke atmosfer bumi, bla bla bla, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere, biasanya diblok, ditahan oleh ozon yang terkonsentrasi di atmosfer. Itu bahasa Indonesianya. Tapi prinsipnya adalah yang pertama di situ ada 2 klausa, maka membutuhkan 1 konektor. Di A, B, C, D semuanya punya konektor? Tidak. Tidak. Hanya B, C, dan D. Namun setelah konektor yang harus dipahami harus muncul subjek. Nah, di situ yang punya subjek siapa? Cuman B. Ya, so it is blocked. Sudah, jawab aja B, nggak usah mikir panjang lebar. Selesai. Plung itu BBM. Lanjut. Kalau selanjutnya masuk yang ini nggak usah. Exercise 1 sampai 8 itu mundurnya kejauhan. Oke.
Lanjutnya berarti masuk ke noun clause connector. Noun clause connector. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Noun clause connector. Jauh banget turun nih. Halaman berapa nih? Dikat dulu, Pak. Action. Ya, masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini membahas mengenai penggunaan noun clause connector. Noun clause connector. Berarti ada konektor, ada clause yang fungsinya sebagai noun. Pasti mumet. Tenang, tarik nafas. Keluarkan. Minum. Mari kita lanjut, kita bahas. Ya, a noun clause adalah clause yang fungsinya sebagai noun. Noun clause fungsinya sebagai noun. Jadi ada subject verb itu fungsinya sebagai noun. Posisinya di depan. Karena noun clause adalah noun, digunakan di sentence bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Ya. Atau bisa sebagai objeknya preposisi. Ya, intinya bisa berfungsi sebagai subjek sama objek. Itu yang harus kita benar-benar pahami. Ternyata kita paham bahwa clause tidak hanya berfungsi sebagai clause saja. Clause bisa berfungsi sebagai noun. Noun clause. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. I know. I know itu sebagai clause. When he will arrive. When he will arrive. Nah, itu disebut dengan konektor, clause, noun. Pertama yang dipahami adalah itu klausa yang menggunakan konektor yang fungsinya sebagai noun. Klausa subject plus verb minta bantuan konektor di awal untuk menjadikan dirinya sebagai noun. Anda harus bisa memahami bagaimana dia berfungsi dengan banyak. Apa hubungannya? Enggak ada. Ya, contoh ini, I know when he will arrive. When he will arrive, dia posisinya di belakang. Jadi fungsinya dia sebagai objek. Noun clause-nya dia itu fungsinya sebagai objek, dibantu oleh konektor. Contoh yang lain. I am concerned about when he will arrive. When he will arrive. Saya khawatir nih tentang kapan dia datang. Ya. Itu sudah bisa dianggap sebagai noun clause connectors. I am concerned itu sebagai konektor. Clause. Oke. When he will arrive, sekali lagi, dia sebagai noun clause yang dibantu oleh konektor. About ini apa about? About ini preposisi. Jadi dia menjadi objek dibantu dengan preposisi. Saya tidak ingin Anda semua terus kemudian mutah darah mikirin ini berubah jadi ini, bentuknya ini, enggak. Saya minta Anda secara praktis melihat posisi, bentuk, dan kemudian nanti jawaban yang cepat, tepat itu seperti apa. Ya, untuk sementara coba ikuti dan pahami dulu. Contoh yang ketiga. Posisinya di depan dan dia muncul sebelum verb. Dan ini bukan inverted. When he will arrive, ketika dia datang, it's not important. Nggak penting. Ketika dia datang nggak penting. Katanya begitu. Yang perlu kita pahami di sini, he will arrive itu sebagai clause. Kalau di depannya ada connector, when he will arrive itu disebut dengan noun
clause connector. Clause yang minta bantuan konektor sehingga memfungsikan dirinya sebagai noun. Ketika dia berfungsi sebagai noun, dia boleh menjadi subjek. Contoh soal ini, dia menjadi subjek. Kenapa? Karena dia yang melakukan verbnya. Ya, when he will arrive is not important. Oke, subjeknya when he will arrive, verbnya is. Subjeknya yang melakukan verbnya. When he will arrive yang melakukan is. Coba lihat contoh di bawahnya lagi, di kotaknya itu. Noun clause connector. Isinya, noun clause connector itu selama ada what, when, where, how, whatever, whenever, whether, if, that. Kalau ada kata-kata itu, maka kita harus melihat dia sebagai noun clause connector. Kalau ada kemudian what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Contoh yang paling jelas adalah di kolom kotak selanjutnya. I know what you did last summer. Oh, itu nama film, judul film. I know what you did last summer, horror. Ya. I know what you do. What you did. Ya, ini contohnya I know itu subjek sama verb. You did subjek sama verb. Ya, fungsinya di sini masih clause sama clause. Tapi kalau what itu menjadi sebagai konektornya, maka you did di sini akan menjadi what you did. What you did inilah yang kemudian disebut dengan noun clause connector. Kenapa harus disebut dengan noun clause connector? Karena kalimat ini menginginkan what you did berfungsi sebagai objek. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan ini difungsikan sebagai objek, sebagai noun. Oke, contoh yang selanjutnya yang di bawah, noun konektornya ada di depan gitu ya. What you did was wrong. Nah, ini fungsinya sebagai subjek. Kenapa? Karena what you did inilah sebagai pelaku verbnya. What you did, what konektor, you subjek, did verb. Kalau konektor ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb, dijadikan satu, itu menjadi noun clause konektor ketika kemudian muncul verb setelahnya dan dilengkapi dengan keterangan, adjektif, atau objek. Jadi what you did was wrong. What you did di sini adalah gabungan dari sekali lagi konektor, subjek, verb yang bergabung menjadi satu disebut dengan noun clause connectors. Mari kita lihat dari contoh soal yang di bawahnya. Dengan lihat contoh soal ini, kita semua akan jauh lebih paham apa sih yang terjadi di dalam TOEFL, jebakan-jebakan seperti apa. Kita ambil yang salah supaya kita tahu bagaimana benarnya. Ya. The manual how the device should be built. The manual how the device should be built. Apa yang salah di sini? Contoh ini, the manual how the device should be built. Yang salah adalah tidak ada verbnya. Kenapa kok harus ada verb? Kan kita semua sudah sepakat tadi, yang namanya clause itu terdiri dari subjek sama verb. Subjek, verb. Verb mana yang hilang? Verb yang sebelum konektor. Kan konektor harus ada kalau ada dua klausa. Di sini the manual
how the device should be built. Kalau kita melihat dan membaca sekilas gini, kalimat ini akan merasa, oh ini benar. Apa yang salah? Sempat juga tapi apa yang salah? Ternyata yang salah adalah tidak ada verbnya setelah the manual. Seharusnya the manual explains how the device should be built. The manual subject, explain verb. How the device should be built, itu yang disebut dengan noun, clause, connectors as an object. Jadi sebagai objek. Selanjutnya nomor 4. Contohnya yang salah nih. He refused to enter a play could not be determined by the lawyer. Yang hilang apanya di situ? He refused, he subject, refused verb to enter a play could not be determined by the lawyer. Ada yang salah itu, ada yang kurang itu. Ingat, kalau ada dua konektor, kalau ada dua klausa, harus pakai satu konektor. Di situ yang hilang berarti konektornya. He refused to enter a play, bla bla bla, could not be determined by the lawyer. Ayo jawabannya apa Mas Namuri? Sebelum could apa jawabannya? Sebelum could. Jawabannya apa Mas Wiku? Hampir aja laptopnya jatuh. That, oke. Paling aman, that ya. Oke. Paling aman. Contoh salah yang lain. Talk about where we should go for lunch. Nah ini jelas banget. Case-nya hampir sama nomor 2 tadi. Mendadak talk about where we should go for lunch. Ini masih tidak bisa disebut dengan kalimat. Karena ini masih phrase. Talk about where we should go for lunch. Pembicaraan tentang kemana kita harus makan siang. Pembicaraan tentang kemana kita harus pergi makan siang. Tidak ada verb, tidak ada subjeknya. Kalau di soal ini mendadak talked about, mendadak verb